Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kembali lagi bersama Ibu Risti Ayu Saputri dari mahasiswa magang UIN Raden Patah, Palembang. Apakah udah siap untuk belajar adik-adik? Gimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan membahas lanjutan dari fungsi kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang ciri-ciri fungsi. Semoga adik-adik bisa menentukan yang mana fungsi dan yang mana relasi. Sekarang kita akan membahas tentang bentuk penyajian fungsi. Nah, bentuk penyajian fungsi ini terdiri dari 5 bentuk. Yang pertama ada himpunan pasangan berurutan, yang kedua diagram panah, yang ketiga persamaan fungsi, yang keempat ada tabel, dan yang kelima ada grafik. Kemarin pada relasi itu terdapat 3 bentuk saja, yaitu himpunan pasangan berurutan, diagram panah, dan grafik, yang biasa kita sebut diagram kartesius. Nah, di fungsi ini nambah 2 lagi bentuknya, yaitu dengan tabel dan persamaan fungsi. Kita langsung ke contoh soal ya. Soalnya, misalkan fungsi f dari P 1, 2, 3, 4, 5 ke Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Permasalahan ini dapat dinyatakan dengan 5 cara tersebut. Coba kita yang pertama, yaitu cara himpunan pasangan berurutan. Nah, jadi tadi kan yang ditanya itu fungsi f. Kita tulis itu f. Yang pertama kita tulis kurung kurawal, terus buka kurung. Yang pertama kita lihat itu himpunan P, karena itu daerah asalnya. Himpunan P itu 1, setengah kali dari 1 itu 2. 2 ada angkanya di himpunan Q, jadi kita tulis 1,2. Selanjutnya himpunan P yang kedua yaitu angka 2, kita tulis 2. 2 setengah kali dari 4. 4 ada di anggota himpunan Q, kita tulis 2,4. Lanjut kita lihat lagi daerah asalnya 3. 3 setengah kali dari 6. 6 juga ada di himpunan Q, kita tulis lagi 4 setengah kali dari 8 dan 5 setengah dari 10. Nah, himpunan P nya sudah mendapat pasangan semua yang berada di himpunan Q, itu pasangannya. Jadi kita tulis saja dengan himpunan pasangan berurutan seperti ini. Selanjutnya yaitu dengan diagram panah. Kita buat diagram panahnya. Anggota P nya 1, 2, 3, 4, 5, dan anggota himpunan Q nya kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Kita pasangkan 1 tadi setengah kali dari 2, kita pasangkan 1 dengan 2, yang kedua 2 dengan 4, 3 dengan 6, 4 dengan 8, dan 5 dengan 10. Nah, P ke Q itu ialah fungsi f. Nah, itu bacanya fungsi f memetakan himpunan P ke himpunan Q. 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 4, 3 ke 6, 4 ke 8, dan 5 ke 10, sesuai dengan pasangannya masing-masing. Itu cara membacanya ya. Nah, kita lanjut yang ketiga nih. Cara yang ketiga yaitu persamaan fungsi. Jadi fungsi f ini bisa juga dinyatakan dalam bentuk persamaan. Lalu bagaimana bentuk persamaannya? Kita tahu fungsi f
memetakan 1 ke 2. Artinya 2 adalah 2 dikali 1. Selanjutnya fungsi 2, bayangan 2 itu 4. Di mana 4 itu 2 dikali 2. Selanjutnya bayangan dari 3 adalah 6. Di mana 6 2 dikali 3. Selanjutnya bayangan dari 4 itu 8. 8 itu 2 dikali 4. Dan yang terakhir bayangan dari 5 tadi adalah 10. 10 itu berapa? Yaitu 2 dikali 5. Nah, jika kita misalkan fungsi f itu kita ganti menjadi x, maka bayangan dari x sama dengan 2x. Karena apa? Kita lihat tadi 2 dikali 1, 2 dikali 2, 2 dikali 3 itu yang ujung-ujungnya. Nah, x-nya itu 1, 2, 3, 4, 5 mengikuti fungsi dari 1, 2, 3, 4, 5 yang di depannya. Jadi kalau fungsi x kita ganti sama dengan 2x. Kalau fungsi 1 sama dengan 2 dikali 1. Kita ganti x-nya jadi 2. Bayangan 2 sama dengan 2 dikali 2. Begitupun seterusnya. Nah, fx sama dengan 2x itulah yang dinamakan persamaan fungsi f atau rumus dari fungsi f. Cara yang keempat yaitu dengan tabel. Kita misalkan himpunan P itu x. Nah, bayangan dari x itu fx. Maka kita tulis bayangan dari 1 itu adalah 2. Bayangan 2 adalah 4. 3, bayangan 3 adalah 6. Bayangan 4 itu adalah 8 dan bayangan 5 itu adalah 10. Kita buat tabel seperti yang Ibu sajikan ini. Nah, yang terakhir yaitu dengan cara grafik atau diagram kartesius. Maka dari itu kita buat dulu diagram kartesiusnya, yaitu ada sumbu X yang anggotanya itu himpunan P dan sumbu Y itu kita sebut juga dengan bayangan dari X. Kita tulis itu Fx. Kalau sudah dibuat sumbu X dan sumbu Y-nya yang bayangan dari X tadi, kita buat titik koordinatnya, yaitu bayangan 1 adalah 2, kita buat titik koordinatnya. Bayangan 2 adalah 4, bayangan 3 adalah 6, selanjutnya 5 adalah bayangan 5 adalah 10. Kita buat titik koordinatnya. Dan yang terakhir kita hubungkan titik-titik koordinatnya dengan garis. Nah, itu yang disebut grafik, yaitu grafik fungsi X yaitu sama dengan 2X. Itulah tadi bentuk penyajian fungsi. Bisa dengan 5 cara. Ibu ulangi, yang pertama adalah himpunan pasangan berurutan, yang kedua ada diagram panah, yang ketiga ada persamaan fungsi, yang keempat tabel, dan yang terakhir grafik, yaitu dengan diagram kartesius. Ada satu hal yang menarik yang kita bahas hari ini. Misal kalian menemukan soal seperti ini. Fungsi f ditentukan oleh fx sama dengan ax ditambah b jika fungsinya 4
sama dengan 5 dan fungsinya min 2 sama dengan min 7, tentukanlah nilai A dan B serta persamaan fungsi tersebut. Nah, jadi pertanyaannya ada 2. Kita mencari nilai A dan nilai B-nya. Yang terakhir, kita menentukan persamaan fungsinya atau rumus fungsi fx tadi. Kan itu sudah diketahui, fx-nya sama dengan ax plus b, Bu. Enggak, itu adalah rumus umumnya saja. Nah, kita akan mencari nilai A dan B-nya, maka nanti akan didapat rumus fungsinya. Mari kita bahas ya. Yang pertama kita buat dulu diketahuinya. Fx sama dengan ax tambah b. Terus informasi yang kedua ada bayangan 4 oleh F sama dengan 5, bayangan min 2 oleh F sama dengan min 7. Mari kita cari nilai A dan B-nya. Caranya yang pertama, kita buat dulu. Fx-nya tadi sama dengan AX plus B. Kita lihat tuh, kalau X-nya kita ubah menjadi 4, maka A4 AX plus B tadi, A dikali 4, X-nya kita ubah jadi 4 plus B. Nah, bayangan 4 tadi sama dengan 5, maka kita buat di bawah Fx itu adalah 5, maka didapat persamaan pertama, yaitu 5 sama dengan 4A ditambah B. Yang kedua, kita menggunakan bayangan negatif 2, maka kita buat seperti tadi. Fx sama dengan 2ax plus b, x-nya kita ganti menjadi min 2. Bayangan min 2 tadi sama dengan negatif 7, maka Fx-nya kita ubah menjadi negatif 7. Negatif 7 sama dengan A dikali negatif 2, kita ubah itu X-nya ditambah B. A dikali negatif 2 sama dengan negatif 2A. Jadi dapat persamaan kedua, yaitu negatif 7 sama dengan negatif 2A ditambah B. Nah, dari persamaan 1 dan 2 tadi kita gabungkan. Kita cari dengan cara eliminasi. Kita buang dulu B-nya biar mudah. Jadi bisa kita coret. Jadi bisa langsung saja kita kurangkan karena nilai B-nya bisa langsung habis jika dikurangkan. 4A dikurang negatif 2A itu kita tulis di bawahnya biar lebih mudah. Dan B dikurang B itu habis, jadi tidak perlu kita tulis lagi. Selanjutnya 5 dikurang negatif 7, kita buat dulu di bawah, maka kita kurangkan. 4A dikurang negatif 2A, negatif ketemu negatif berarti jadi positif. 4A ditambah 2A jadinya ya, yaitu 6A. Dan 5 dikurang negatif 7 sama tadi, negatif bertemu dengan negatif berarti menjadi positif. Hasilnya 12, jadi 6A sama dengan 12. Dan kita cari A-nya dengan cara A sama dengan 12 dibagi 6 sama dengan 2. Itu kita dapat A-nya adalah 2. Sekarang kita akan mencari nilai B-nya. Dengan cara apa? Kita substitusikan. Terserah mau menggunakan persamaan yang pertama atau persamaan yang kedua. Itu hasilnya sama saja. Di sini Ibu menggunakan persamaan yang pertama.
Jadi kita buat persamaan pertama tadi apa? 4A ditambah B sama dengan 5. A-nya tadi kita sudah dapat, jadi kita ganti A-nya menjadi 2. 4 dikali 2 ditambah B sama dengan 5. 4 dikali 2 yaitu 8. 8 ditambah B sama dengan 5. Gimana kita mencari B-nya? Yaitu B sama dengan 5 dikurang 8. Dia pindah ruas. Jika pindah ruas, dia menjadi negatif. Nah, jadi kita dapatkan B-nya sama dengan min 3, yaitu 5 dikurang 8 tadi, min 3. Jadi sudah kita dapat tuh nilai A dan B-nya. Nilai A-nya tadi sama dengan 2 dan nilai B-nya sama dengan negatif 3. Jika sudah dapat nilai A dan B-nya, kita mudah untuk mendapatkan rumus dari fungsi f tersebut. Rumus umumnya tadi apa? Fx sama dengan AX plus B. Kita masukkan saja. Fx sama dengan A-nya tadi 2, jadi 2x ditambah B-nya tadi min 3. Berarti ditambah min 3. Jadi rumus dari fungsi f itu adalah Fx sama dengan 2x min 3. Nah, begitulah mencari persamaan fungsi atau rumus dari fungsi f tersebut jika menemukan soal seperti ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu bisa dimengerti. Nanti untuk tugasnya Ibu fotokan saja. Nanti Ibu share di grup kita. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang dimengerti, bisa langsung ditanyakan sama Ibu. Sebelumnya Ibu akhiri dulu. Semoga yang kita pelajari ini bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik ya. Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.